Di video kali ini saya mau berbagi resep. Kebetulan saya ini dapat orderan ayam geprek sebanyak 64 porsi teman-teman ya. Dengan harga per porsinya itu adalah Rp10.000, udah ada nasi, lalapan, gepreknya dan juga sambelnya. Ini sangat ekonomis sekali, hasilnya melimpah ruah dan walaupun bahan makan lagi naik daun, ini untungnya tetap lumayan loh. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus videonya hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zaidan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Langsung saja yang pertama kita siapkan, ini ada sekitar 15 siung bawang putih. Kemudian 2 sendok teh merica, boleh juga pakai yang bubuk. Lalu ini kita blender atau diulek hingga halus, seperti ini hasilnya. Selanjutnya ayamnya saya pakai sebanyak 4 ekor. Per ekornya itu beratnya sekitar 1,5 sampai 1,6 kg ya teman-teman. Ini satu ayam saya bagi menjadi 16 bagian. Jadi ini yang dada saya belah lebar seperti ini ya, biar nanti hasilnya itu lumayan gede. Walaupun ukurannya kecil tetap bisa terlihat lebar. Nah, ini yang bagian paha atas. Dan juga sekarang akan saya marinasi menggunakan bumbu tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian tambahkan 5 sendok teh garam. Dan 1 bungkus Royco rasa ayam. Kalau mau diganti dengan penyedap yang lain juga boleh, sesuai selera. Kemudian kita aduk rata sambil dipijit-pijit agar nanti bumbunya meresap hingga ke bagian dalam. Setelah semua bumbu merata, ini selanjutnya kita diamkan selama 30 menit agar bumbu semakin meresap ke bagian dalamnya ya. Jadi sembari membiarkan ini termarinasi, sekarang kita membuat sambal gepreknya. Siapkan minyak goreng secukupnya. Lalu kita goreng setengah kilogram cabai rawit. Aku pakai cabai rawit jengki dan juga cabai rawit gunung ya, campur. Atau kalau mau diganti dengan cabai rawit yang lain juga boleh. Ini saya pilih harga cabai rawit yang paling murah. Dan ini kita goreng cukup sampai layu aja ya, jangan sampai terlalu kering karena nanti bisa mengurangi rasa pedasnya. Kalau khawatir akan meledak-ledak bisa ditutup dengan tutupan panci ya. Selanjutnya kita goreng juga 250 gram cabai merah keriting. Digoreng cukup sampai layu aja, kalau mau ditutup juga boleh ya. Jangan digoreng terlalu kering, nah karena nanti bisa mengurangi rasa pedasnya. Nah kira-kira seperti ini udah layu, sekarang kita angkat. Jadi memang sekarang cabai rawit ataupun cabai merah seperti ini harganya memang semuanya lagi mahal teman-teman ya. Dan saya juga goreng 2,5 kg tomat yang warnanya merah. Ini tomatnya saya goreng sebanyak 3 kali karena nggak muat. Jadi walau minyaknya dikit nggak apa-apa, yang penting tomatnya itu bisa layu seperti ini, nggak usah sampai terlalu kering. Dan ini nggak saya tambahin lagi minyak teman-teman ya, walaupun ada kandungan air dari tomat nggak apa-apa, kita pakai lagi untuk menggoreng tomat sebanyak 2,5 kg. Selanjutnya kita akan ulek 100 gram bawang putih. Diulek kasar aja atau kalau mau dicoper juga boleh. Kira-kira seperti ini ya. Ini kita sisihkan dulu. Lanjut, cabai rawit yang sudah kita goreng ini diulek juga. Ini sengaja nggak saya blender ya, saya ulek kayak gini aja biar ada tekstur dari cabenya. Kemudian cabai merah keritingnya juga saya ulek kasar aja. Disisihkan dulu. Lanjut kemudian tomatnya. Ini tomatnya nggak saya record semuanya sebanyak 2,5 kilo teman-teman ya. Ini saya bagi 3 karena nggak muat tempatnya. Kira-kira seperti ini aja tomatnya, nggak terlalu halus juga. Selanjutnya siapkan minyak goreng secukupnya, dikira-kira aja ya, sekitar ya hampir 500 ml nggak nyampe. Lalu kita tumis nih, ada sekitar 15 butir bawang merah. Diiris tipis-tipis kemudian ditumis sampai harum dan matang, nggak perlu sampai terlalu coklat ya, kayak gini aja. Lalu masukkan bawang putih yang sudah kita ulek dan kita tumis sampai harum dan matang. Nggak perlu sampai warna bawang putihnya kecoklatan juga. Nah kira-kira seperti ini udah kecium wanginya. Sekarang masukin cabai rawit dan juga cabai merah keriting yang sudah kita ulek sebelumnya. Ini ditumis sampai matang. Gunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk ya. Nah setelah kira-kira cabainya ini matang,
Sekarang baru masukkan tomat yang sudah kita ulek ya. Untuk tomatnya ini sengaja nggak saya blender karena kalau di blender nanti terlalu berair, jadi nanti sambelnya lama ya matangnya. Lalu kita aduk rata. Nah, setelah bumbu tercampur rata semuanya, sekarang kita akan bumbuin dengan garam. Ini kira-kira sekitar 4-5 sendok teh teman-teman ya. Ini yang saya record sekitar 3 sendok teh, tapi nanti saya tambahin juga. Kemudian gula pasir sekitar 6-8 sendok teh. Dan juga Royco sebanyak 2 bungkus. Ini yang saya record cuma 1 bungkus. Yang saya tambah-tambah nggak saya lihatkan. Jadi untuk garam, gulanya dan Royco-nya tadi sudah saya jelaskan, dan nanti juga akan saya sertakan di link deskripsi. Nah, ini kita masak sampai matang, pokoknya bumbunya sampai matang. Kemudian dicicipin ya kurang garam atau enggak. Dan sambal ini cukup untuk 64 porsi ayam geprek. Kalau udah matang siap diangkat. Selanjutnya untuk bahan dari fried chicken atau ayam gepreknya, kita siapkan 1 kg tepung terigu. Saya pakai sebanyak 3 kg, tapi ini saya buat per adonan dulu 1 kg. Tambahkan 2 bungkus Royco rasa ayam, 1 bungkus bawang putih bubuk, setengah sendok teh soda kue. Ini soda kuenya lebih baik jangan di skip karena ini soda kue lah yang membuat crispy-nya itu akan awet sampai keesokan harinya. Kita aduk rata. Jadi untuk 3 kg tepung itu nggak saya adon sekaligus teman-teman ya. Ini saya adon per kilogram aja. Untuk resep per kilogramnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita nyalakan api kompornya. Nyalakan dengan api sedang sampai minyaknya panas. Sambil menunggu minyak panas, sekarang kita akan celupin nih ya ayamnya. Ini saya ambil dulu bagian dadanya. Jadi saya menggoreng ini teman-teman ya, nggak saya campur antara sayap, dada dan juga paha ataupun bagian punggung. Yang dada saya campur dengan dada, kemudian paha saya sisihkan, lalu bagian sayap juga sisihkan, kemudian bagian punggung juga saya sisihkan. Nggak semuanya jadi satu bareng-bareng. Karena minyaknya nggak sampai banyak banget, orang kayak jualan itu biasanya bisa menggoreng sampai 30 porsi ya, karena ini jumlah kecil. Jadi ini saya masukin dulu nih 8 potong bagian dada. Lalu kita balut dengan tepung sambil diremes-remes agar nanti tepungnya bisa menempel. Pastikan semua bagian ayam terlumuri dengan tepung. Ini sambil kita hentak-hentakan ya seperti ini biar nanti nggak banyak tepung yang keikut. Lanjut siapkan air rendaman, jangan lupa dikasih saringan, dan ini kita rendam dulu kurang lebih selama 1 menit. Sambil kita hentak-hentakan biar nggak banyak tepung yang ikut terbawa ke dalam ayamnya. Pastikan semua ayam tercelup sempurna ke dalam air. Setelah 1 menit kita angkat dan ditiriskan sampai airnya benar-benar tiris. Setelah tiris, masukkan ke dalam adonan tepung sebelumnya dan ini langsung kita balur. Kalian bisa lihat caranya saya ngebalur ya. Di sini tidak perlu dipijit ataupun diremas-remas ya. Kita guling-gulingkan kayak gini aja sambil didorong-dorong menggunakan ujung jari kita sampai terbentuk efek keritingnya. Jadi biasanya kalau di outlet itu kan sekali goreng karena minyaknya banyak bisa sampai 20-30 buah teman-teman ya. Nah ini kalau sudah terbentuk efek keriting, sekarang kita masukkan lagi ke dalam air rendaman sambil dihentak-hentakan biar nggak banyak tepung yang terbawa, pelan-pelan aja biar nanti keritingnya itu nggak rontok. Sama ini kita rendam selama 1 menit, pastikan semua bagian ayam tercelup dengan air. Setelah 1 menit direndam, kita angkat, tiriskan sampai benar-benar tiris. Lalu masukkan ke dalam adonan tepung dan ini kita balur lagi seperti ini. Jangan diremas-remas ataupun dipijit-pijit ya. Kita dorong-dorong aja seperti ini menggunakan ujung jari kita. Dorong terus sampai terbentuk efek keritingnya sesuai dengan yang diinginkan. Pelan-pelan aja biar nanti efek keritingnya itu nggak pada rontok ya. Jadi memang harus sabar. Nah kira-kira seperti ini. Kalau sudah terbentuk efek keritingnya udah cukup. Nanti kita masukin sambil dihentak-hentakan pelan-pelan biar nggak banyak tepung yang terbawa oleh ayamnya. Tapi pelan-pelan aja. Nah pastikan minyak benar-benar panas.
Setelah dibentuk tadi, diadon dengan tepung, kalau efek keritingnya terbentuk, ini harus langsung digoreng. Jangan didiamkan aja karena nanti keritingnya bisa rusak ya. Jadi ketika kita mulai mengadoni ayam dengan tepung, itu minyak sudah harus siap, sudah panas ya teman-teman. Nah biasanya kan kalau penjual itu gorengnya bisa langsung banyak. Karena kalau dalam partai kecil seperti ini ya mungkin kita hanya bisa menggoreng ayam sekitar 8 potong aja. Untuk tepung sisanya sekarang langsung aja kita ayak dulu. Nah nanti bagian dari keritingnya itu bisa langsung digoreng, dan tepung sisanya bisa dipakai lagi untuk membuat ayam goreng ataupun membuat bakwan ataupun tempe goreng. Ini sisa-sisa keritingnya ini harus langsung digoreng. Jangan didiamkan lama-lama karena kalau didiamkan lama-lama nanti dia akan memadat, kalau padat akan mengeras, tidak bisa digoreng lagi. Nah seperti ini harus langsung digoreng. Jadi nanti kalau ayamnya sudah mulai matang, ini bisa dimasukkan ya dan digoreng bareng. Nah kalau bagian bawah dari ayamnya sudah berwarna kecoklatan, ini bisa kita balik pelan-pelan aja biar keritingnya itu nggak pada rontok. Jangan langsung semuanya dibalik ketika baru masukkan karena nanti bisa patah-patah ya teman-teman. Jadi kalau udah kayak gini, udah cukup kokoh, baru kita balik pelan-pelan dan goreng sampai matang. Durasinya lumayan lama ya, sekitar lebih dari 15 menit tapi nggak nyampe setengah jam sih teman-teman ya. Lebih dari 15 menit tapi kurang dari 30 menit. Nah setelah semua warnanya keemasan seperti ini bisa kita angkat. Karena kalau terlalu lama sampai terlalu bercoklat warnanya, nanti bagian dalam dari dagingnya itu akan keras, jadi kurang juicy, kurang empuk gitu ya. Goreng sisanya nggak selesai. Kemudian minyaknya ini kalau baru sekali goreng bisa langsung dipakai. Tapi kalau terlalu banyak tepungnya mengendap di bagian bawah, biarkan minyaknya hingga sedikit hangat, baru nanti disalinin lagi dengan wajan lain. Kemudian dibuang dulu tepungnya, baru bisa dipakai lagi untuk menggoreng. Dan ini hasilnya, ini bagian dada dan ini bagian sayap. Ada bagian-bagian lain yang juga masih saya goreng ya, bertahap. Nggak saya tunjukkan semuanya teman-teman. Hasilnya lumayan besar. Kalau ukuran segini masih besar, untuk bagian sayap kalian bisa potong kok bagian sayapnya, jadi cukup diambil dari bagian pinggiran dada itu ya. Nah selanjutnya siapkan wadah, aku pakai wadah styrofoam karena yang harganya jauh lebih murah. Styrofoamnya dilapisi dengan kertas nasi. Kemudian langsung aja kita masukin nasi secukupnya. Untuk nasinya kalian bisa kira-kira sendiri ya, sekitar 2 centong biasanya kalau kita beli-beli itu. Kemudian kita susun ayam gepreknya. Untuk resep ayam geprek ini modalnya hampir sekitar 400.000 lebih, tapi pendapatannya mencapai 640.000. Itu masih sisa seperti kepala, ceker, kemudian jeroan. Ya teman-teman itu nggak keikut sama sekali, jadi masih bisa kita dapatkan. Selanjutnya untuk harga jualnya itu sesuai selera aja. Ini hanya estimasi aja. Jika dengan 10.000 itu masih kurang untungannya, kalian bisa tambahkan lagi nilai harga jualnya. Untuk lalapannya saya pakai timun dan juga kemangi serta kol, tapi kalau pakai timun sama kemangi aja juga boleh. Rincian modal serta estimasi pendapatannya nanti akan saya sertakan di link deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek. Dan ini sambelnya saya pakai wadah seperti ini, mau pakai plastik biasa juga boleh. Diisi sekitar 1,5 sendok makan, hampir 2 sendok makan teman-teman ya. Dan ini hasilnya, ayam gepreknya siap untuk dipasarkan. Ini hanya sekedar estimasi harga jual saja teman-teman ya. Untuk selanjutnya sesuaikan aja dengan harga bahan pangan pokok di tempat kalian masing-masing.